Oke. Sebelum kita masuk ke binomial Newton, Bu Desi mau tanya dulu. Biasanya kalian sering mempelajari tentang ini. Bentar. Kalau misalkan ada A plus B pangkat 2. A plus B pangkat 2 itu kalau dijabarkan jadi berapa? Nah? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Seperti ini ya. Kalau misalkan A plus B pangkat 3, jawabannya jadi bagaimana? Kalau misalkan A plus B pangkat 3, maaf Bu Desi off cam ya, jaringannya kalian off cam juga nggak apa-apa. Karena Bu Desi off cam. Kalau A plus B pangkat 3, jadinya berapa? Kalau misalkan A plus B pangkat 4, A plus B pangkat 5. Nah, yang paling sering kita kerjakan, yang paling sering kita tahu kan hanya A plus B pangkat 2, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini sebenarnya dari mana? Yang sebenarnya adalah dari segitiga Pascal. Satu, masih ingat satu. Ini 1, 2, 1, 1, terus berapa? Di sini anak-anak? 3. 3. Lalu 3 lagi 1. 3, 1. 1. 4. 4. 6. 6. 41. 1. 1. 5. 5. 10. 10. 10. 5. 1. 1. 6. 15. 20. 15. 61. 61. Ini namanya adalah segitiga Pascal, di mana letaknya A kuadrat plus 2AB plus B. Ini kan letaknya di sini. 1, 2, 1. Kalau A sendiri kan, A sendirian berarti kan koefisiennya 1, 2, 1. 1 sering tidak ditulis. Ini berarti adalah N pangkat 2. Seperti ini ya. Nah, ini berarti adalah N pangkat 1. Kalau 1 sendirian berarti N pangkat 0. Seperti itu ya. 1, 4. N pangkat 5. N pangkat 6. Dan seterusnya. Ya kan? Nah, kalian bisa membuat ini dari sini, segitiga Pascal. Sekarang, A plus B pangkat 3, berarti kita pakai yang mana? Pakai yang ini kan. 1, 3, 3, 1. Berarti A pangkat berapa? A pangkat 3 plus 3A pangkat 2B 2B plus 3AB pangkat 2 AB pangkat 2 plus B pangkat 3. B pangkat 3. Jadi yang pertama kita pakai A-nya terlebih dahulu. A pangkat 3 ditambah, karena di sini pangkat 3. Coba. 2, 1, 3. 1, 2, 3, 3. Ini kan sama semua. Ya toh? Jelas sampai sini? Oke, baik. Sekarang A plus B pangkat 4. Jadi kita melihatnya dari sini. Ya kan? Yang ini kan. A plus B pangkat 4. Jadinya berapa, anak-anak? A pangkat 4 plus A pangkat 4 kurangi 1. Berarti jadi 3. Benar nggak? Konstantanya berapa konstantanya? Harusnya di sini berapa, anak-anak? 1, 4, 6, 4, 1. A pangkat 4 plus 4. A 4A pangkat 3. B pangkat 1. Ya kan? 6 A pangkat 2. 2 B pangkat 2. 4 A pangkat 1 B pangkat 3. Yang terakhir berarti B pangkat 4. Sampai sini dulu, apakah sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, A plus B pangkat 5, berarti kita pakai yang ini. 1, 5, 10, 10, 5, 1, berarti A pangkat 5 plus 5A pangkat 5A pangkat berapa, anak-anak? 4. Nggak usah malu-malu, salah nggak apa-apa. B, ini kan 10 A pangkat 3 B pangkat 2. 10 A pangkat
A pangkat 2B pangkat 2, B pangkat 3. Terus 5, A pangkat 1, B pangkat 4. 4, plus B pangkat 5. 5. A pangkat 6, A pangkat 7, dan seterusnya kalian bisa menggunakan yang ini. Sekarang Bu Desi tanya, kalau misalkan Bu Desi tanya A pangkat 98, apa mungkin kita membuat segitiga Pascal seperti ini sampai ke 98 kali? Kan nggak mungkin, ya kan? Banyak Bu, ya. Banyak toh. Makanya kita menggunakan apa? Binomial Newton. Sekarang dari sini A plus B pangkat 5. Nah, dari sini ya. Nah, dari ini. Dari sini yang namanya A5 ini adalah suku ke-1. 5AB ini adalah suku ke-2. Kalau begitu, suku ketiganya berapa? 10 A pangkat 3 B pangkat 2. Begini ya. Sekarang Bu Desi tanya, suku kelimanya berapa, Nana? Suku kelimanya berapa? Suku kesatunya A pangkat 5, suku keduanya 5A pangkat 4B. Suku ketiganya 10A pangkat 3B pangkat 2. Suku kelimanya berapa? 5AB pangkat 4. 5AB pangkat 4. Paham ya? Berarti suku keempatnya pasti ini. 10A pangkat 2B pangkat 3. Itu adalah penjelasan dari suku. Sekarang, koefisien. Koefisien tetap sama, soalnya yang ini A plus B pangkat 5. Koefisien adalah angka, di depannya variabel. Koefisien suku ke-1, koefisien suku ke-2, suku ke-6, suku ke-4. Koefisien suku ke-1 berapa? A pangkat 5, berarti koefisiennya 1. 1 toh. Koefisien suku ke-2, kita melihat angka positif atau negatif dari sebelah kiri di sini plus 5A. Berarti koefisiennya 5. Koefisien suku ke-6 berapa? Berapa anak-anak koefisien suku ke-6? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Betul. Koefisien suku ke-4? Berapa? 10. Jelas sampai sini tentang suku dan koefisien. Setelah ini kita akan mempelajari, misalkan diketahui A plus B pangkat 5. Kita nggak menjabarkan semuanya, tapi soalnya tentukan suku kelima dari ini. Hasilnya harus langsung 5AB pangkat 4. Seperti itu ya, tanpa dijabarkan. Itu adalah namanya binomial Newton. Lanjut. Nah, rumus dari binomial Newton itu sama seperti dengan rumus kombinasi. CNR berarti N-nya itu adalah pangkatnya, R-nya adalah suku dikurangi 1. Suku dikurangi 1 ya. Dari A plus B pangkat N. Contoh, carilah suku ketiga dari 2X min 5Y pangkat 3. 2X ini adalah A-nya, min 5Y ini adalah B-nya, 3-nya di sini adalah N-nya. Sampai sini jelas? Sampai sini kita cek, jangan lupa di-cut. Diketahui A-nya adalah 2X, B-nya itu adalah min 5Y. Terus apa lagi yang diketahui? N-nya, Bu. N-nya adalah 3, R-nya berapa? R adalah suku. Suku dikurangi 1, kita cek. Suku ketiga, berarti 3 dikurangi 1, berarti R-nya berapa? 2. Ya. Jelas sampai sini. Yang dicari adalah suku ketiga. Kita masukkan saja. Yang dicari. Ditanya, suku ketiga berapa? Langsung saja kita jawab ya. Kita menggunakan rumus. Rumusnya tadi apa? C. Ini kebalik ini. Harusnya kan begini toh. Ini nanti balik sendiri ya. CNR. Nah, kali AN min R. Nah, kita pakai ini. Kali B pangkat R. Coba kita cek. Rumusnya kombinasi itu apa sih? N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Ini kita tetap pakai rumus kombinasi ya. Kita substitusikan satu-satu.
N-nya tadi 3, R-nya 2, A-nya min 5Y, N min R berarti 3 kurangi 2. B-nya min 5Y pangkat R berarti di sini 2. Sampai sini jelas? Baik, kalau misalkan sudah jelas penjabaran kombinasi C32 berarti sama dengan berapa anak-anak? 3 faktorial dibagi berapa? 3 min 2 adalah 1 faktorial kali bawahnya di sini 2 berarti 2 faktorial, kita kalikan. Min 5Y 3 min 2 1 min 5Y pangkat 2. Seperti ini toh. 3 faktorial dibagi 1 faktorial 2 ini bisa kita coret. Jadi tinggal 3, 1 faktorial tetap 1, ya kan? Min 5Y pangkat 1 jadinya berapa? Tetap kan? Min 5Y. Ada apa salah anak-anak? Betul ya? Kita kalikan min 5Y pangkat 2 berarti 25Y pangkat 2. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan seperti biasa. Hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya. Bu Desi mau tanya dulu, coba cek jawabannya Bu Desi. Apakah ada yang perlu diperbaiki? A-nya 2X, Bu. Betul sekali. Tadi ini ya. A-nya berapa di sini? 2X ya? Iya, 2X. 2X. Oke. Hasilnya berarti sama dengan berapa? Angka kita gabungkan dengan angka ya. 3, 2, 25. Terus apa anak-anak? X, Y kuadrat. Hasilnya berapa? Nih, 3 kali 2 kali 25. Hasilnya sama dengan 150 X, Y pangkat 2. Ini kan sudah selesai. Ya kan? Jadi, suku ketiganya adalah 150 X, Y pangkat 2. Sampai sini jelas? Sampai sini? Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau nggak ada, Bu Desi lanjut ya. Oke, lanjut. Soalnya masih sama, mencari suku kelima, tapi di sini variabelnya beda. 5X plus Y pangkat 6, suku kelima. Caranya sama. Kita cek dulu diketahui. A-nya berapa A-nya? A-nya 5X. 5X. B-nya Y. Y. E-nya N-nya 6. R-nya 5. 5 dikurangi 1. Rumus R itu berarti suku kurangi 1 ya, berarti R-nya sama dengan 4. Oke, dari sini ini ditanya apa? Suku kelima. Seperti ini ya. Jawab. Tadi rumusnya apa? Ini kan A. Nih, kita substitusikan ke rumus ya. C berarti N-nya berarti di sini 6, 4. A-nya berapa? Anak-anak? A-nya berapa anak-anak? 5X. 5X. N-nya berarti 6 min 4. B-nya? Y ya? Min Y. Y atau min Y? Positif. Nah, ini kan positif toh. R-nya di sini 4. Oke, kita jabarkan satu-satu. 6 kombinasi 4 jadinya 6 faktorial dibagi berapa? Bagi 2 faktorial kali 2 4 faktorial kali 4 faktorial. Oke. 5 min 5X berarti 5X pangkat berapa Fernando? 2. Pangkat 2. Y pangkat 4 ya Y pangkat 4 tetap kan? Yuk kita operasikan. Coret. Berarti ini tinggal 6 kali 5 dibagi 2 faktorial 2 kali 1. 5X pangkat 2 berapa? 25X kuadrat. 25X kuadrat, Y pangkat 4. Coret, 3,
Hasilnya berapa? 15. 15, 25x kuadrat, Y pangkat 4, berarti 15 kali 25, X2, Y pangkat 2, hasilnya berapa kira-kira? 375 X kuadrat Y pangkat 4. 375 ya? Betul sekali. X kuadrat, Y pangkat 2. Jadi, suku kelimanya adalah ini. Jelas? Anak-anak? Oke. Kalau misalkan di sini tentukan koefisien suku kelima. Koefisiennya berarti berapa? Koefisiennya. 375. Betul sekali, 375. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Lanjut. Bu, Hmm. itu kok bisa Y kuadrat, Bu? Bukan Y4? Oh iya, Y pangkat 4. Nah, itu gunanya kalian ngomong begini. Kalau misalkan ada Desi ada yang salah. Oke, terima kasih ya. Y pangkat 4, Y pangkat 4, pangkat 4, pangkat 4. Dari sini ya. Terima kasih. Bisa dilanjut anak-anak? Lanjut ya. Oke. Sekarang dicari ganti koefisien suku kedua. Soalnya sama, soalnya 5x plus Y pangkat 6. Michael Sus kok baru datang jam 7.31. Ini Michael Sus enaknya di-admit apa enggak ya? Sudah terlambat 30 menit. Oke. Koefisien suku kedua, silakan dicari anak-anak. Hasilnya ketemu berapa? Caranya sama, kalian tinggal mencari sukunya. Siapa yang sudah ketemu jawabannya? Coba silakan dikerjakan dengan menggunakan cara yang sama. Bu Desi kasih waktu 1 menit, bisa? Yang sudah ketemu hasilnya, sebutkan namanya. Kalian bisa menjelaskan di sini pakai annotate. Koefisien suku kedua. Ingat R-nya itu berarti suku ke dikurangi 1, berarti R-nya 2 min 1. Koefisien suku keduanya sama dengan berapa? Koefisien suku keduanya 18.750. Betul sekali. Silakan dijelaskan di sini bagaimana caranya. Bisa pakai annotate ya? Bisa, Bu. Oke. Jadi caranya sama seperti yang sebelumnya, tinggal dimasukkan yang diketahui ke dalam rumus kombinasi N sama R ini. Nah, masukin N-nya 6, berarti ini kan kombinasi 6, R-nya 1, dikali A-nya kan 5X, berarti dalam kurung 5X. N kurangi R, berarti N-nya kan 6, R-nya 1, berarti 6 kurangi 1 itu 5, dikali B, B-nya itu Y, R-nya 1. Nah, kombinasi 6 sama 1 ini hasilnya 6. Kalau dijabarkan berarti 6 faktorial, 1 faktorial kali 5 faktorial. Kemudian ini 5X pangkat 5 ini hasilnya 3125. X pangkat 5 dikali Y. Nah, ini kalau kita jabarkan berarti kan 6 kali 5 faktorial per 1 kali 5 1 faktorial kali 5 faktorial. Jadi ini dicoret, ini hasilnya kan 6. Berarti 125 X kuadrat kali Y kali Y. Berarti ini 6 kali 3125
X kuadrat, X pangkat 5, X kuadrat X pangkat 5 dikali Y. Berarti ini hasilnya 18.750. Bentar. 750 X pangkat 5 Y. Nah, koefisiennya kan di depan ini. Penjelasan dari Fernando, apakah ada yang ditanyakan atau sudah jelas atau masih bingung? Besok tipe soal PAS juga seperti ini. Tentukan koefisien, tentukan suku ke. Sudah? Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas, boleh lanjut ya. Oke. Oke, terima kasih Fernando. Koefisien X pangkat 2, Y pangkat 4 dari 5X plus Y pangkat 6. Nah, ini tidak ditentukan suku ke, tapi sukunya bentuknya X pangkat 2, Y pangkat 4. Berarti yang tidak ada di sini apa? Yang tidak ada di sini. Diketahui hanya 5X. Caranya berapa? Nggak tahu. R-nya nggak tahu, berarti R-nya ini adalah nggak tahu. Seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah koefisien suku X kuadrat Y pangkat 4. Kita caranya bagaimana? Caranya hanya ada satu, yang Y pangkat R. Seperti ini. Nah, C-nya berapa nih? E-nya di sini 6, R-nya nggak tahu. Berarti Bu Desi tetap tulis R ya. A berarti tadi A-nya berapa nih? A-nya kan 5X. 5X, N-nya 6, N ini. Ya kan? B-nya Y. Y pangkat ini. Jelas sampai sini? Sekarang, kita yang ditanyakan koefisien suku ini, X pangkat 2, Y pangkat 4. Misalkan di sini Bu Desi sama dengan kan? Sama dengan X kuadrat Y 4. Ini sama seperti kesamaan. Kita bisa mencari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, atau R-nya berapa. Dari sini kira-kira yang sama yang mana, anak-anak? Dari sini. Kita cek. Yang sama kan ini nih. X sama X, Y sama Y. Kan ini kan. Tuh kan? Ini kan yang sama. Ya toh. Kalau misalkan ini sama, berarti X dengan X, Y dengan Y. Ini toh. 5X dengan X pangkat 2, Y pangkat R dengan Y pangkat 4. Kalau misalkan ini Bu Desi keluarkan, jadinya bagaimana? Y ini dengan ini. Ya toh? Berarti Y pangkat R sama dengan Y pangkat 4. Berarti nilai R-nya sama dengan berapa? 4. Jelas? Sampai sini? Oke, yang kedua misalkan Bu Desi pakai yang ini hijau. Ini dengan ini. Ya kan? Tapi yang sama di sini kan X-nya. Kita kan berusaha mencari nilai R-nya. Langsung saja kita pakai di sini. Misalkan di sini 5X 6 min R sama dengan X pangkat 2. Bu Desi pakai yang ini sama ini saja ya. Berarti di sini 6 min R sama dengan 2. R-nya sama dengan berapa? 4 toh. Jelas? Karena di sini R-nya sama-sama 4, berarti kita bisa pakai ini sama ini. Kita substitusikan kemana? Substitusikan ke sini sekarang. Jelas? Sampai sini. Kalau sudah sampai sini, berarti penyelesaiannya bagaimana? Kembali lagi ke soal yang tadi. Berarti kombinasi 64 kita kalikan. A-nya tadi berapa? 5X, N-nya 6 dikurangi 4. Kita kalikan B-nya Y pangkat 4. Coba, apakah hasilnya sama dengan X kuadrat Y pangkat 4? Kombinasi 64, 6 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial.
Kita kalikan 5x pangkat 2. Y pangkat 4. Coret jadinya 6 kali 5, 2 kali 1. 5x pangkat 2 berarti 25x pangkat 2. Ini sudah kelihatan ya? Ya toh? Coret di sini 3 kali 5. Berapa? 15 kan? Di sini 25. X kuadrat Y pangkat 4. Kita cek sini dulu. Yang di sini kan sudah pasti sama. Ya kan? Yang di sini X kuadrat Y pangkat 4, di sini X kuadrat Y pangkat 4. Berarti kan memenuhi. Yang ditanyakan apa? Koefisien yang ditanyakan. Berarti koefisiennya untuk X kuadrat Y pangkat 4 sama dengan berapa, anak-anak? 15 kali 25. Berapa hasilnya? 375. 375. Ini ya, X kuadrat Y pangkat 4. Karena yang ditanya koefisien, hasilnya hanya 375. Ini jawabannya. Paham ya? Soalnya. Jadi ketika sukunya itu tidak kita dikasih tahu, koefisien suku ke-6, koefisien suku ke-7, tapi koefisiennya bentuk seperti ini, cara pengerjaannya sama, cara pengerjaannya. Jelas? Sekarang Bu Desi mau tanya, kalau X pangkat 0 itu sama dengan berapa? 1. Sekarang Bu Desi mau tanya, koefisien suku yang tidak mengandung X, berarti itu suku keberapa? Koefisien suku mengandung X. Suku ke-1. Berarti suku keberapa? Suku ke-1 harus Bu. Suku ke-1 atau suku ke-0? Tentukan koefisien 1 atau 0. 1 Bu. Kenapa 1? Tidak mengandung X. Koefisien suku ke-1 itu masih ada X-nya enggak sih? Ayo. X pangkat 1 sama dengan bandingan seperti Saya ini. kira X pangkat dikurang. 1 sama X pangkat 0. Suku ke 0. Ayo. Suku ke 0. Suku ke-0 ini jelas, ini berarti suku ke-0 ya. Jelas? Kalau ada pertanyaan, koefisien suku yang tidak mengandung X ini kan agak menjebak ya. Tapi dasarnya 1. Kita bisa mikir, bilangan berapa sih, pangkat berapa yang hasilnya tidak ada X-nya. Berarti pangkat 0. Jelas? Sampai sini? Paham? Oke, lanjut. Suku tengah. Binomial ada suku tengah nih, binomial. Suku tengah. Nah, misal di sini kan ada 6. Ya toh. Kalau misalkan di sini pangkatnya 6, Bu Desi kasih catatan di sini. Yang namanya suku tengah ini berlaku untuk pangkatnya genap. Nah, ini berlaku untuk pangkatnya genap. Karena kalau misalkan di sini pangkat 6, berarti misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku tengahnya di mana, anak-anak? Suku tengahnya di mana? Di sini toh. Ya kan? Antara 3 dan 4. Ya toh, suku tengahnya di sini. Kalau misalkan pangkatnya ganjil, 1, 2, 3, 4, 5. Pasti di sini. Ini bukan merupakan suku tengah, tapi ini suku ketiga namanya. Jelas? Jadi suku tengah itu berlaku untuk pangkatnya genap. Kalau pangkatnya ganjil itu tidak ada suku tengahnya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini berarti suku ketiga, bukan suku tengah. Jelas? Sampai sini? Dicatat sendiri ya. Oke. Sekarang, cara penyelesaiannya seperti apa? Kita cari suku tengahnya terlebih dahulu. Tapi di sini kalau misalkan suku tengah. Nah, ini berlaku untuk genap. Syaratnya begini ya. Suku tengah itu berarti setengah N plus 2. Nah, rumusnya ini. Setengah N plus 2. Ini syaratnya jika N-nya genap. Langsung saja kita masuk ke soal. Berarti kalau misalkan di sini setengah
N tadi adalah bilangan berpangkat. N tadi. Ya, berarti 6 plus 2. Berarti suku tengahnya berapa? Berarti suku tengahnya berapa di sini? Letaknya adalah 4. Seperti ini. Nanti jadinya begini. Nanti jadinya. Ini berlaku untuk suku pangkat genap saja. Maaf. Salah. Kalau misalkan ini kita pakai ganjil, berarti kan hasilnya 3,5. Hasilnya. Berarti itu nggak bisa dipakai ya. Seperti ini ya. Kalau sudah ketemu seperti ini, berarti suku keempat. Dari sini kita bisa mengetahui diketahui A-nya yang tadi 5X. B-nya tetap 6. B-nya tetap Y, E-nya 6. R-nya berapa? 4, kita kurangi 1. Wes, silakan dicari hasilnya sama dengan berapa. Kita substitusikan ke sini. Siapa yang bisa menjawab, silakan. Hasilnya ketemu berapa? 1 anak. Gantian, jangan pernah ambil lagi biar nilainya rata. Sudah ketemu jawabannya, Jonathan? Hasilnya berapa, Jo? Hasilnya, Jo? Belum, Bu. Belum nemu, Bu. Oke, belum nemu. Siapa yang sudah nemu ya? Margaret Felicia Gunawan, sudah ketemu hasilnya? Saya nemunya 100 X pangkat 3, Y pangkat 3. Hah? Berapa? 100? Coba cek lagi. 2.500. 2.500 X pangkat berapa? X pangkat 3, Y pangkat 3. Oke, anotit di sini silakan. Bisa anotit atau perlu berisi bantu? Bisa, Bu. Tapi Oke. nggak apa-apa. Yalah. Bisa sambil dijelaskan kok, Ella. Oke. Jadi pakai rumus kombinasi ini kan dapatnya 6 faktorial, terus dipernya 6 minus 3 itu 3 faktorial, terus dikali R-nya 3 faktorial juga. Ini
langsung tak coret-coret jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Terus 3 faktorial yang kedua diubah jadi 3 kali 2 kali 1 biar nanti bisa dicoret sama atasnya. Nah, terus ini berarti dikali 5 pangkat 3 itu 125. 125 X pangkat 3, Y pangkat 3. Berarti jadinya, ini kan kok dikali, jadinya 20. Berarti 20-nya kali 125 nanti jadinya 2.500. Ya, 2.500. X pangkat 3 Y pangkat 3. Terus kali. Oke, anak-anak sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Ini adalah contoh soal terakhir dari latihan tentang binomial Newton yang kita pelajari hari ini. Sudah jelas? Baik. Untuk materi PH besok, soal tipe seperti ini akan Bu Desi keluarkan di waktu PH. Ini sudah Bu Desi record, nanti akan Bu Desi taruh di Moodle biar kalian juga bisa belajar kalau misalkan lupa. Latihan soal untuk hari ini. Oke, latihan yuk. Diketahui 2 akar Y, min 3 akar Y pangkat 6. Tentukan suku ketiga, koefisien Y, dan tentukan suku tengahnya. Ini sebagai latihan untuk besok bisa dikerjakan untuk latihan. Ini anak-anak. Sama Bu Desi tambah satu lagi karena tadi kita sudah membahasnya sedikit. Nomor 4 ya. Kok banyak? Nggak apa-apa ya, kan buat belajar. Tentukan koefisien suku yang tidak mengandung X. Soalnya sama dari 2 akar Y min 3 akar Y pangkat 6. Bu Desi kasih catatan di sini. Kalau misalkan 2 akar Y itu kan kita bisa jabarkan ya. Akar Y itu kan berarti 2 kali Y pangkat setengah. Kan bisa seperti ini. Ya toh? Biar kita nggak bingung dengan akar-akar. 3 min 3 akar Y. Ini kan bisa kita jabarkan jadi min 3 Y pangkat setengah atau min setengah. Silakan dicari tahu sendiri. Jadi bentuk penjabarannya nanti akarnya kita ganti ke bentuk pangkat setengah. Seperti itu ya. Biar kita bisa menentukan suku ketiga, koefisien, suku tengah, dan nomor 4. Nomor 4, tentukan koefisien suku yang tidak mengandung X dari soal yang ini. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Silakan difoto dulu soalnya. Bu Desi, Ella minta tolong dihapus ya yang annotate-nya ya. Oke, sebentar Bu. Oke, terima kasih Ella. Permisi Bu, saya mau tanya Bu. Apa? Ini yang latihan ini kan nomor 4 kan tentukan koefisien suku yang tidak mengandung X. Di soalnya nggak ada X Bu, berarti langsung ketemu lah Bu. Ya ampun Tuhan Allah. Tidak mengandung Y. Terpatri sama XXXX. Kalau kayak gini enak dong saya kerjanya Bu, langsung ketemu Bu. Janganlah, terima kasih ya. Kebanyakan soalnya X ini loh. Tentukan koefisien suku yang tidak mengandung Y. Sudah? Anak-anak, soalnya sudah difoto? Soalnya? Baik, Bu Desi stop share terlebih dahulu. Udah ya? Ditutup ya? Capek.